Deep Talk with Ruben. Ini mungkin kali pertama saya interview bunda yang satu ini ya. Ini juga bunda yang selalu diidolakan oleh semua fansnya. Selalu ramai juga pemberitaan. Apa aja yang dilakuin ya. Dia dan juga keluarganya itu pasti viral ya. Bunda Ashanty. Biasa kita di TV ngobrolnya kan bareng sekilas ya. Baru ini nih di Baru Talk ini nih. Deep Talk. Ya ini udah deep banget nih ya. Ini aku ngucapin selamat buat Arsya ya. Habis sunatan Habis ya. sunat baru ini hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga. Nggak rewel ya? Aduh, aku nggak tahu ya. Aku ngeliat orang-orang kan sunat beneran nangis apa-apa gitu ya. Nggak tahu, mungkin ada juga yang nggak, tapi aku nggak tahu. Dia bener-bener kayak orang nggak ada habis sunat. Biasa aja. Dia lari jalan, malah dokternya bilang, Bu boleh nggak anaknya jangan terlalu jalan, takut pendarahan tetap ada walaupun ini minim ya katanya. Dia beda banget, bener-bener kayak nggak ada nggak ada apa-apa. Jadi cuma kayak habis sunat cuma sebentar dong gitu ya? Nggak ada, udah nggak, cuma ya kayak udah main-main aja gitu. Aku sampai kayak, ini apa metodenya yang bagus banget, apa emang si Arsyanya emang tahan sakit gitu loh. Jadi dia bener sekarang udah main, udah biasa. Udah main, udah jalan, udah lari. Kemarin hari pertama sunat, besoknya udah mau minta ke mall makan di luar. Jadi kita yang nggak boleh, akhirnya kita gendong. Ih, pusing banget. Akhirnya ke mall. Ke mall jalan-jalan gitu. Terus kata bapaknya, sini aku gendong aja deh. Kan anaknya jalan pun dong main gitu. Ya tapi ya kita seneng juga ya. Nggak rewel kan artinya gitu. Nggak ada bangun malam, nggak ada kesakitan, nggak. Bingungnya kita ya. Anak rewel. Rewel salah. Nggak rewel salah. Kok nggak rewel sih? Gitu ya. Makanya karena kan sakit kan deh. Betul. Iya dong, jadi kayak bapaknya sampai terus Jiel juga, Bun aku tuh dulu sakit banget loh. Sampai nangis, sampai nggak bisa gerak, sampai apa. Jadi aku kayak zaman Jiel zaman lama pasti itu ya. Iya. Kan kalau sekarang tuh kayaknya nggak nyampe 15 menit ya. Bener. Cuma temanku bilang ada yang tetap nyut-nyutan loh itu. Tetap nyut-nyutan loh Bun. Besok hari kedua atau hari keberapa ada pasti dia rewelnya. Ini tau nggak Ben, dia pipis, dia semprot sendiri, dia kasah sendiri. Perih-perih gitu, dia kayak, dia perih nggak? Dikit-dikit udah mudah diam dulu katanya. Mungkin sebenarnya rasanya sama tapi dia nggak mau rasa kali ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Ini tipe yang kayak ya udahlah cuma minim painless lah dia nih kayaknya. Jadi ya aku alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya gini, Arsya sama sekali nggak takut. Nggak takut sama sekali. Awal pergi apa nggak takut, tapi begitu nyampe di tempatnya belum nangis tuh. Begitu yang disuntik. Jadi aku tuh ada dua pilihan. Entah ditidurin, tidur tuh bius yang tidurin atau disuntik bius lokal. Aku maunya ditidurin biar dia nggak sakit kan. Nah bapaknya, ini anak laki nggak ada mau usah gitu-gitu. Aduh bebe, kita berdebat lah ya. Udahlah aku ikut aja. Jadi pas di bius itunya dia nangis tapi nangis sedikit. Tapi habis itu kebal, udah selama sunat aku ajak ngomong dia, ini diapain Bun? Dibersihin, padahal udah digunting-gunting, udah aku sampai nggak mau lihat. Udah Arsya ini lagi dibersihin, kok bau kayak bau mie instan goreng, kan ada bau asap. Aku kok di bau mie instan goreng ya aku bilang. Ternyata asapnya kan di push gitu bunyi kan. Ih aku sampai kayak ini kok dia kesakitan sih, ternyata udah kebal aja gitu. Justru aku tertarik ketika sama Arsy ya. Iya. Nah Arsy ini makin kesini dia makin mantep, makin jejok ya untuk menjadi bintang tuh udah kayak ya the next, ini ya dia, udah nextnya nih gitu. Itu memang sebenarnya Arsy yang mau atau memang Mas Anang dari awal memang sudah mengarahkan Arsy itu? Enggak. Sebenarnya kita tuh tipe orang yang nggak mau kalau anaknya nggak punya bakat, terus diarahin harus ke sana, nggak mau. Tapi dari dia lahir, dari dia kecil kan, dia udah kayak umur 3 tahun tuh udah collab sama Nisa Sabian tuh waktu itu pertama kali, karena dia ngefans banget. Itu udah bikin lagu-lagu, dia udah hafal, nyanyinya bener. Terus makin tahun tuh kayak, oh ini anak kalau nyanyi bener ya, nadanya selalu bener. Untuk anak seumur gitu ya, kita ngeliatnya nadanya selalu bener. Jadi kita kayak ngerasa, oh emang pengen jadi penyanyi. Dan selalu kalau ditanya cita-citanya 2, penyanyi dan ustazah. Kan aku kayak, ya Allah ini orang tuanya masih kayak gini, anaknya jadi mau jadi ustazah kan Masya Allah banget kan gitu. Tapi ya mungkin ini anak memang menjadi penolong aku lah gitu ya. Alhamdulillah, dan sampai hari ini tetap sama. Dan tapi timbre vokalnya aja yang berbeda. Dulu tuh anak-anak banget, terus dulu kecil suaranya, sekarang tiba-tiba jadi kayak vokalnya berat gitu, keras gitu, yang festival banget. Tapi kata guru vokalnya, Bunda jangan kayak, aku bilang dok lagi, Kak ini kan suaranya kenceng banget nih, kalau untuk direkaman kan nggak, kurang nyaman didengar. Harus festival terus, harus lomba terus kan nggak mungkin. Aku kan pengen dia juga buat rekaman kan. Kata dia udah biarin dulu kebentuk dulu. Nanti tahun berubah, dia juga punya idolanya berubah, itu suaranya berubah sendiri. Jadi kita jangan memaksakan dia harus kayak jadi gini. Jadi sekarang kita ya udahlah, terserah dia mau kayak gimana. Yang penting kita arahin terus. Karena anaknya ini kan kepengen ini, kepengen itu gitu.
Justru malah di usia yang cukup dini ya, Arsy itu sudah mengikuti festival loh. Ya, itu keberaniannya itu sih gila ya. 7 tahun loh. Iya ya. Di Amerika ya? Di Amerika. Di Amerika ya. Itu juga kita benar-benar nggak nyangka ya, maksudnya di umur dia yang segitu. Mungkin orang lihatnya kenapa dia akhirnya banyak dapat medali karena berani. Iya. Terus di saat aku yang Arsy gimana, aduh aku deg-degan banget dan gak ada kesiapan yang kayak orang-orang sana tuh pakai makeup artis, bawa apa-apa, aku nggak bawa apa-apa. Even rambut jadi ala kadarnya dan dia bete banget karena bundanya nggak bisa bikin rambut. Itu udah banyak. Tapi dia yang membuat aku kuat. Udah nggak apa-apa bunda, diam, Arsy pasti bisa. Dia yang nguatin kayak gitu, Ben. Iya, aku jadi kayak ya Allah, ini anak alhamdulillah ya, maksudnya nggak banyak, nggak cranky gitu. Dia naik ke atas, dia ngobrol sama jurinya dan dia nyanyi bener gitu loh. Dia dengan powernya dia, orang bule tuh suka. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang bunda Arsy suaranya berat banget gitu, terlalu festival banget, terlalu lomba banget. Di bule mereka suka suara kayak gitu karena mereka anggap powerful gitu. Iya, karena memang beda-beda sih gitu ya. Ya Karena marketnya beda. Jadi Arsy itu memang ya suaranya udah festival ya, dan itu susah dimiliki oleh anak-anak seusianya. Umurnya dia, betul. Karena kan sekarang juga lagi suka yang suara-suara yang merdu, yang kecil-kecil, yang apa gitu. Tapi Arsy hadir dengan yang membawa warna lain, ya nggak masalah juga. Kalau aku bilang Arsy menjadi dirinya sendiri gitu. Betul. Jadi kalau dilarang-larang dia akan ngerasa ada di zona yang mungkin ya dulu gua suka dia di sini gitu. Iya, kita nggak larang sih, tapi kita cuma kayak ya mengarahkan aja. Tapi kalau dari Mas Anang sendiri andil untuk Arsy, ya ada nggak misalnya gini, kamu nggak boleh gini Arsy, ya, ada? Kalau aku kan lebih luas ya, lebih kayak udah masih kecil juga gitu, nggak mau terlalu gimana. Kalau Mas Anang nggak bisa yang harus dari kecil, harus dari sekarang ya, karena mungkin dia melewatkan dulu momennya Aurel kan, maksudnya dia pengennya juga Aurel dulu bisa dari kecil juga gitu. Nah dia pengennya sekarang Arsy tuh harus bisa gitu loh. Alhamdulillah kakak sekarang jadi dengan versi dirinya sendiri. Nah dia pengennya Arsy tuh bisa dari kecil memulainya gitu. Arsy tuh bisa kayak udah les dari kecil, udah ngikut lomba semua dari kecil gitu. Yang kakaknya dulu pernah kan, Aurel juga dulu kan ada ikut lomba, ada apa. Nah dia pengen juga Arsy bisa dari kecil juga gitu. Dan Arsy berhasil. Ya Mas Anang pengen ngegembleng dia tuh lebih lagi gitu, supaya dia ya jadinya bener-bener lah, bukan karena dia anaknya siapa. Dan Mas Anang tuh mulutnya pedes banget loh, jadi sama Arsy tuh suka bentrok. Karena kan anak sekarang tuh kan nggak bisa aduh ya Allah, kalau kita dulu dimarahin, dipukul, di apa kan dia nggak ada apa, ngalamin perlawanan. Sekarang kalau aku lihat-lihat di TikTok di mana-mana kayak ngadepin anak-anak harus gini, harus beda banget sama kita dulu. Beda. Aduh, mental. Sekarang mah apa-apa mereka nulis status, ya. Aku stres banget loh. Iya, juga. Tapi Mas Anang nggak bisa, anak itu mentalnya nggak boleh dibikin kayak ya anak sekarang, nggak boleh diikutin kayak gitu. Jadi Mas Anang tuh galak, kayak bukan galak, tegas. Iya tegas, wajib sih. Iya, jadi karena di industri ini kalau yang aku bilangnya memang butuh yang namanya attitude. Ya, karena attitude tuh nggak hanya saat kita bersikap aja, tapi attitude di panggung juga wajib. Di saat dia bernyanyi tuh butuh attitude loh. Bener. Nah Mas Anang itu ya, lu nyanyi, dia sambil merem aja udah tahu itu penyanyi bakal jadi atau enggak. Iya gak sih? Feelingnya ya musisi. Iya betul. Iya kan? Jadi dia tidak mau anaknya tuh sampai, ya kalau lu mau serius nih gue jadiin nih. Kalau enggak gue nggak mau lu gagal. Bener. Jadi kalau dibilang kalau kamu emang nggak mau ya nggak usah, daripada kamu kenapa-napa pipi yang malu katanya. Terus dia kayak ayo ngomongnya nggak usah kayak gitu, bisa yang lebih baik nggak sih? Ya penyampaian lah ya, cara-cara penyampaian aja. Kalau aku lebih kayak yang ininya, Mas Anang tuh lebih kalau udah nyanyi ya, tapi kalau untuk hal lain dia sama anak takut banget. Kayak aku juga. Karena kalau udah di lapangan ya, ibaratnya bundanya nggak boleh ikut campur ya, jadi udah harus di lapangan ya kita harus servis di mana orang yang sudah panggil TV atau apapun ya mereka nggak boleh kapok ngundang kita, nggak boleh ini, jadi harus lirik harus sudah hafal, ini harus sudah hafal, kecuali yang paling susah itu kan kalau di TV tiba-tiba blockingan berubah, iya kan? Nggak bisa ngikutin treatment yang gitu kan gitu. Kalau anak kecil kan kadang masih susah untuk nginget, susah diatur apa ya, aku nggak mau terlalu ini juga ya. Betul. Tapi kan dari kecil juga dia harus diajarin bahwa ya ada ini, ada ini gitu. Aku setuju sama Mas Anang, betul, karena attitude itu penting. Betul. Ya attitude bernyanyi itu memang kadang-kadang kan ada penyanyi yang liriknya apa dia melengsengin kemana gitu ya. Jadi beruntung loh, Arsy itu salah satu yang beruntung, punya bakat, cantik. Dan dia pintar banget loh. Dia itu smart banget. Ya dia smart banget. Kenapa aku bilang begitu? Karena ketika orang ngobrol, dia itu tidak memotong, tapi dia menyimak, terus nyambung.
Susah loh interview. Aku beberapa kali Arsy itu ketika lagi live di TV gitu ya. Arsy itu begitu menikmati si pembawa acara, terus dia sambut lagi pertanyaan itu. Iya kan? Makanya itu kan selalu Arsy kalau di acara kita ya, itu salah satu yang ini pasti viral kalau ada Arsy. Pasti viral kalau ada Arsy. Tapi kalau sekarang belum tentu loh dia. Udah lebih gede nih, kamu kalau ketemu dia nggak tahu ya, aku belum nyoba lagi kan. Aku kan nggak mau terlalu sering dia, takutnya muncul, dia bosen atau apa gitu. Udah lama nggak ke TV, jadi aku bukan yang nggak mau ngasih, tapi kayak Mbak Vida ntar dulu gitu. Sekarang karena agak takut, kayak nyanyi nih. Ini kan udah umur ya, mulai kayak kenapa tangannya dingin? Gak apa-apa, aku mau doa dulu katanya. Jadi udah mulai tangannya dingin. Terus aku nggak tahu nih kalau di interview dia akan sama kayak waktu dia kemarin kecil. Karena udah mau 10 tahun kan. Kayak udah menuju ya. Aku belum tahu lagi dia akan kayak gimana. Harus dicoba loh itu. Harus dicoba sih. Karena di usia dia 10 tahun tuh ada perubahan nggak kalau dia di TV ya? Iya. Tapi berarti kalau dia udah mulai ngerasain nervous gitu, berarti dia udah punya tanggung jawab lebih lagi dong. Itulah. Jadi kayak kemarin dia sempat nyanyi. Aku lihat dia kayak lama banget sih, kenapa sih ini kok lama banget gitu, kenapa sih kak? Terus tangannya keringetan, kayak deg-degan, biasa dia nggak ada. Malah dia yang kayak, kenapa sih bun? Gini, kak latihan dulu vocalizing, udah tenang, sekarang enggak. Udah mulai ada groginya, gitu. Udah mulai ada nervousnya. Udah mulai ada nervousnya. Aduh Tuhan. Bentar lagi iya, ABG. Kan? Bentar lagi ABG, makanya aku kayak, ya udahlah. Arsy, serius ya? Cepet banget ya? Kayaknya aduh umur tuh kita cepet loh aku tuh kayak dia sekarang udah makin tinggi, terus udah makin kayak omongannya tuh udah makin yang kayak aduh beda gitu. Beda. Terus kakaknya juga Aurel, kak kamu cepet banget gede ya sih gitu ya. Tapi dalam perdebatan gitu ya, maksudnya untuk anak kedepannya ya, biasanya lebih sering tentang manggung atau tentang mereka sekolah kalau sama papanya, sama pipinya? Sekolah. Mas Anang tipe yang gini, Arsy tuh mau kemana? Mau pinter di sekolah atau mau bagus di nyanyi atau mau kemana? Nah itu kan kalau dia jadi harus memilih kalau dia. Kalau aku enggak, sekolah tuh kewajiban. Kalau aku ya mau dia nanti nyanyi, mau dia apa ya kamu harus sekolah. Aku nggak minta dia pinter di sekolah. Jadilah. Maksudnya aku tuh nggak ada dia bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Yang penting dia bersosialisasi, dia bisa ya belajar gitu loh. Karena sekolah itu penting buat aku. Banyak hal yang bisa dia dapat di sekolah. Nah kalau Mas Anang kayak kadang-kadang misalnya anaknya mau bolos gitu, udahlah sayang nggak apa-apa. Mungkin dia semalam tidurnya malam. Kalau aku nggak, tidurnya harus lebih cepat. Ngantuk kan akhirnya sekolah tetap kayak gitu. Nah itu tuh kadang-kadang dia kayak kamu tuh terlalu lebay menurut dia. Lo mau lebay apa? Masa sekolah aja lebay kan? Jadi kita kadang-kadang bentroknya tuh di hal-hal kayak gitu Ben. Gue tuh ketawa itu karena gue juga gitu ya. Tapi gue tetap dukung sekolah. Tapi tetap harus sekolah. Kalau gue juga tetap harus sekolah. Makanya gue relain gue walaupun gue yang ngantuk ya. Tapi ini harus gue anterin. Jadi yang paling berbeda itu memang Tania. Kalau yang paling kecil tuh ya dia dia lucu banget. Dia selalu jadi bentrok gitu. Misalnya gini. Dia tuh kan dan gue tuh selalu gak tega. Udahlah gak apa-apa. Gak ada kata bener. Mandi. Siapa suruh tidur malam? Udah kasih tahu tidur jam 9. Sama Wenda gitu. Ya. Sama persis. Jadi gue gak tega tapi gini. Ya juga ya. Gue langsung gue duduk di mobil dia sampai mereka datang. Tapi gue karena gue gak tega kan. Ngalah, enak. Iya. Yang ngalah karena menurutku setuju tapi gimana nih anaknya nih mukanya melas banget. Apalagi kalau please ayah. Aduh. Gua udah. Apalagi tuh anak banyak trik loh. Oh, iya. Yang kecil itu pinter banget. Beda kalau cicinya kan kayak lebih ikut kan. Kalau dia enggak loh. Nah cicinya itu kalau itu yang sering kita suruh dia stop. Nggak masuk. Kalau dia lagi sakit, dia tetap maunya sekolah karena dia nggak mau ketinggalan pelajaran, dia nggak mau kelas susulan, dia nggak mau ujian tambahan tuh dia nggak mau. Jadi dia maunya normal biasa gitu. Jadi berbeda. Bener. Berbedanya kalau mainan nih, adanya kan dimana mainannya yang ketawa-ketawa yang happy nggak mau mikir. Nah kalau cicinya tuh beda, dia mainan mesti yang mikir. Gitu jadi. Aduh, gue kalau beli mainan tuh nggak bisa dari bekas kakak cicinya ke adik tuh nggak bisa. Terlalu berat. Iya, terlalu berat. Nah kalau ini kan Arsy anak nih, iya kan? Nggak juga Ben. Oh ya? Nggak, Arsy tuh juga anaknya lebih yang kalau nggak sekolah kelewat apa dia stres, panik. Kalau dia kelewat dari
pelajaran apa dia stres, panik. Oh iya, Thalia gitu Thalia. Tapi Arsya santuy setuy-tuy-tuynya. Bener-bener kayak bodo amat. Iya. Gitu. Kalau Tania juga gitu. Iya. Sama. Oh berarti gitu ya? Anak kedua mungkin kayak gitu ya. Iya. Ini gue samain padahal tanggal lahirnya gue samain kan. Lahirnya gue samain cuma beda jam. Tapi kan beda tahun juga. Iya beda tahun. Gak bisa say. Gak bisa. Maksudnya minimal kan ada kecipratan sama lah ya. Iya. Gak bisa say. Gak bisa dia. Iya. Makanya. Tapi kelihatan dari aku ketemu anak kamu yang satu kedua aku udah bisa ngebedain. Yang pertama nih pemikir banget. Yang kedua tuh santuy dan mendem dia bisa ngakalin untuk macam-macam kayak Arsya, pinter dia. Iya. Bisa. Dia bisa. Iya. Dia bisa ngakalin. Iya. Terus dia bisa mencairkan suasana. Dia bisa bikin kita tuh nggak tega. Iya. Iya. Dia gitu. Terus gue langsung gini, kenapa sih lu pasang ekspresi itu ke gue? Dalam hati gitu ya. Udah nih ikut mulai. Dalam hati gini, aduh dia kesel gak ya sama gue gitu. Gue takut dia benci kan. Iya. Tapi gini, ya nggak jauh beda tandanya kita nih semua untuk kalian juga yang menyaksikannya sama aja. Ya nggak itu keluarga selebriti, nggak itu sama aja. Jadi yang namanya perbedaan pendapat itu pasti ada gitu ya. Pasti banget lah. Iyalah, apalagi anak yang sedang tumbuh-tumbuhnya ya, terus tiba-tiba dia sudah memilih jalur karirnya, orang tuanya punya rasa khawatir. Ya, si anak juga nggak usah khawatirin gue udah tahu yang dia harus hadapin kan. Jadi kalau misalnya gini, ada tawaran-tawaran nih, suruh ini Thalia itu paling sering banget karena bapaknya pembawa acara ya, suruh nyanyi sekaligus nge-host. Kak, nggak mau dia. Guanya takut. Oh kamunya. Kak, udah enggak ya, gue enggak ya gitu. Enggak, ini gini. Enggak. Gue malah nggak mau, apalagi itu di bidang gue lagi. Aduh, tiba-tiba anak gue nggak sesuai dengan kemauan dia. Stres. Gitu. Iya. Stres ya. Bener. Tapi kalau Tania, dia mau berdiri. Dia mau berdiri. Gak khawatir pasti kalau dia. Khawatir. Iya. Tapi kalau nyanyi, ya, Thalia itu lebih tanggung jawab. Dia mau secapek apapun, kamera roll, action, dia bisa on lagi. Kalau Tania, kamera lo, tak bodoh doing, gue mau tidur. Iya, jiwanya. Jadi kita tuh gini, aduh lu nggak apa-apa dia nggak jadi artis bener deh. Tapi waktu ditanya kemarin lu mau syuting. Jadi kasih tanggung jawab ya. Langsung, gimana sih anak yang mau tampil, orang tua yang stres ya. Aduh, apalagi kalau kita yang lagi kerja, lagi MC juga. Aduh, gua gak mau ngetek deh, gua gak mau ini deh. Aduh, gua gak mau, udah. Iya, stres kan? Bener. Nah itu yang sebenarnya kita kagum sama keluarga Ashanty itu, ya maksudnya semuanya berjalan dengan... Gak juga, kelihatannya kan begitu. Di belakang layarnya ya chaos juga. Iya, tapi kan maksudnya Arsy itu salah satu contoh anak-anak yang mungkin sudah memiliki banyak idola kan? Karena dia emang mau. Kalau Arsy gini, mau syuting, karena aku nggak maksain. Kalau dia nggak mau nggak, tapi kalau dia mau tanggung jawab ya. Diajak kerja sama ya. Iya, nggak boleh bete, nggak boleh apa, nggak boleh. Jadi kalau begitu dia udah mulai cranky, Kak, oh iya dia inget. Kalau nggak ya nggak akan syuting lagi. Gitu. Kalau Arsy aku nggak mau aja. Kenapa? Karena nanti kadang mau, kadang dia semau-maunya dia. Dia bisa pergi tiba-tiba lagi syuting atau apa, atau dia bisa diatur. Nggak bisa. Iya. Jadi aku makanya sama harusnya kayaknya sama Tania ya. Sama ya. Dia kalau kayak gitu, misalnya dia pergi nih, ninggalin set. Mau ini ya, mau makan. Emang orang nggak boleh makan dulu ya? Iya sama. Hah? Boleh, tapi boleh nggak selesai dulu? Tinggal dikit lagi. Dia cuman ngomong gini dong, mantap. Cuman gitu doang nih misalnya. Emang orang nggak boleh makan dulu ya? Ih kasihan deh jadi anak-anak nggak boleh makan. Ya Allah. Dia bisa begitu loh. Itu Arsya persis. Iya ya. Aduh. Emang bontot gitu kali ya? Aku mau syuting buat konten nih gitu ya. Kita lagi di Singapura lagi nonton apa tuh namanya Coldplay waktu itu. Terus kan ayo dong ini bikin tangan yang bikin tangan gitu. Arsy kan nurut gitu ke Arsya. Aku giniin, Arsya kamu dari tadi nggak bener-bener buat kayak gini doang harus nyakitin orang ya katanya. Aku sampai ngakak. Bunda nih demi konten aja Bu harus nyakitin orang ya katanya. Aku coba narik tangan dia. Jangan lelet, cepet nih harus baru. Persis tanya cuma gitu doang. Bisa nggak dorong-dorong? Nggak ada yang dorong-dorong. Itu bisa nggak dorong-dorong? Nggak ada yang dorong-dorong ya Nia. Kok sama ya? Dia harus ditemuin deh. Wah, mereka parah loh. Mulutnya itu loh. Iya. Bisa nggak dorong-dorong ya? Gitu. Jadi maksudnya gini. Hah? Jadi kayak misalnya gini. Waktu syuting video klip. Si Thalia ngajak main gitu kan. Kalau Thalia tuh lebih yang hai, halo, selamat datang. Kalau Thalia tuh diem dulu baru deket.
ya kan? Nah, Tania tuh deketin, nah tiba-tiba deket main sama Aminah. Main sama Aminah. Pada saat main sama Aminah, pokoknya bla 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 main sama Aminah, terus Talianya masuk nemenin gantian maksudnya. Mereka tuh udah kayak, aku udah kasih tahu ini nanti yang datang semua teman-teman Cici sama Nia loh. Ayah nggak ikutan ya, jadi kalian harus temenin mereka secara rata. Jadi mereka kayak bagi-bagi tugas. Aku sama dia, aku sama dia ya, aku sama dia gitu. Ada satu waktu Cicinya kayaknya nyelak main ke Aminah. Kesel dia. Dia kesel langsung gini. Aminah itu bukan seumuran you ya, Ci. Jadi you harus pilih teman-teman yang lain. Itu kan ada kakak yang itu, anaknya Virus. Ada kakak yang itu kan. You kan bisa berteman sama dia. Bisa nggak semua baby semuanya you yang ambil. Ya Allah, pengen gue jiwit deh tuh Tania anak itu demen bayi. Tania itu demen anak bayi. Tapi dia bisa kan ngomong kayak gitu kan tuh lihat. Dia tuh bener-bener. Gue tuh pokoknya kalau berangkat pagi tuh ya, kadang pengen ngobrol kayak di film-film bapak sama anak gitu kan ya. Berantem gara-gara kaki. Bisa geser nggak kaki yuk? Bisa duduk di belakang dua-duanya, mau dipangku tapi berantem. Jadi kakinya dia yang ini kena kakinya dia ini. Lah kan gue otomatis mesti rapet dong. Masa gue begini mulu di mobil? Ya kan? Gue rapetin. Jadi otomatis gini, bisa nggak geser? Padahal gue yang ngegeser kan? Ya kan? Terus gini, kalian tahu nggak? Orang tua nih mangku kalian udah besar loh, duduk. Kalian duduk di belakang nggak mau. Ini kita pakai safety belt bertiga-tigaan, ngap. Ya? Kalau katanya gini, ya nggak apa-apa dong ayah biar akrab. Biar kita dekat katanya. Fix Arsya. Oh my God, gue langsung gini, gue mau ketawa, takut ngejatohin juga, langsung tapi gini. Tapi kadang kesel juga. Ya udah duduk diam. Gue udah ngadep depan. Kurang ajar dia balik-balikin kata-kata gue. Gitu, jadi gitu kan? Iya bener sama. Tuh sama berarti. Parah, Arsya tuh mulutnya ya Allah, bener kayak gitu, kayak gitu. Nah kalau Loli pada saat adik-adiknya kayak gitu gimana tuh dia reaksi? Oh dia kan kakak yang paling iseng, kakak yang paling suka inin adiknya ya. Tapi kalau Arsy udah bestie, jadi kayak mereka berendam bareng, curhat ngobrol sama Arsy. Kalau sama Arsya enggak. Ya Arsya tuh selalu diisengin apa, tapi ya Arsya tetap sayang sama, tetap nyariin kakaknya. Cuma ya dikit-dikit kan jadinya ke Amina, ke Azura. Kalau kakaknya tuh Aurel tuh masih tetap kayak dulu. Sama adiknya yang laki, apalagi yang paling kecil kan. Iya. Ini apa sih, dicubit lah, di apa lewat, di apa. Adik, pokoknya dibikin dia tuh kesel gitu. Tapi dia aja gak kesel sama kakaknya, itu Aurel. Kalau Arsy enggak, karena mungkin Arsy udah lebih kayak mood ke teenage gitu ya. Jadi Aurel kayak jadi lebih ke bestie. Karena dulu kan emang sebelum Aurel nikah begini banget kan. Terus tiba-tiba kakaknya nikah, kakaknya punya anak. Nah, sedih gak dia waktu itu? Sedih, sempat awalnya kayak ya kakak udah nggak bareng sama kita gini-gini. Tapi kan alhamdulillah Aurel itu semenjak nikah tuh nggak pernah ada perubahan gitu loh, nggak yang tiba-tiba kan orang kalau nikah ada yang kita di rumah tangga sibuk gitu ya. Dia mah nggak, Bun ke rumah apa-apa, Atanya juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah punya mantu juga yang ya patuh gitu ya. Bukan sayang ya. Yang seneng ngumpul. Iya. Coba kalau yang ya kita ke rumah tangga kita doang ya atau apa ya itu hak mereka sebenarnya. Gitu. Walaupun dia kayak gitu kita tetap mau datang, pasti kita ngomong. Kak kita mau datang ya gitu. Nggak mau kita ujuk-ujuk datang atau apa gitu. Jadi tetap nanya dulu. Tapi gini, kemarin kita sempat ngobrol sama Aurel ya, dimana dia sangat mengidolakan bundanya. Jadi dia untuk tumbuh kembangnya Aminah itu dia lumayan mengikuti gaya bundanya ketika melihat bundanya ke Arsy. Jadi dia kasih contoh, kasih ini dan terus gimana tanggapan dari bunda sendiri nih ngelihat ternyata Loli malah secara diam-diam dia mengikuti gaya bunda membesarkan anak-anaknya itu. Aku tuh nggak, ya banyak hal sebenarnya kayak ngurus rumah tangga, apa macam-macam gitu kayak sampai teman-temanku bilang kok dia, maksudnya ada beberapa hal yang dia mirip ya, mungkin ada hal yang dari dia kecil sampai dia SD dia pasti ngambil dari mamanya, terus dari SD kelas 5 sampai dia gede mau nikah terus diambil dari aku gitu kan. Anak tuh mengcapture dari dia, kalau namanya anak pertumbuhan dia mengcapture semua kan gitu. Jadi pasti dia ngambil yang baik buruknya tuh pasti diambil gitu. Nah kayak dalam mengatur rumah atau apa gitu, aku kadang kayak kok sama ya gitu apa. Ya kan I lihat you kata dia suka gitu. Jadi aku kayak ya nggak ada masalah juga, dalam hati gue aduh mudah-mudahan yang baik-baiknya ya kan. Buruk-buruknya pasti ya ngomel-ngomelnya atau apa ya pasti ada juga kan yang kita lakukan atau yang miminya dulu kecil sama dia gitu. Jadi alhamdulillah sih, tapi ya maksudnya ya aku bilang tadi anak-anak itu pasti dalam pertumbuhan mengcapture every moment yang dia lihat gitu. Nah ya mungkin saat
Amina atau ya kadang-kadang dia pun nanya-nanya juga kayak, Bun, Amina ya gini gimana gitu. Dan dia tahu aku tuh orangnya kan emang detail. Masalah obat, masalah ini, masalah itu tuh aku tuh detail. Jadi ya mungkin karena Aurel melihat juga itu, ya dia terapkan gitu. Oke. Jadi itu yang kita juga sempat ngeliat, dia juga ternyata dia mengcapture itu semuanya dan akhirnya dia mencoba merealisasikan ke anak-anaknya nih sekarang. Dia punya ada 2 bunda nih istilahnya ya kan, ada miminya, ada bundanya. Jadi berarti ya benar yang diomongin Mas Yanti benar, akhirnya ada beberapa yang dia capture yang dia bisa ambil dan dia terapkan ke kedua anak dia sekarang. Bukan hanya ke anak, mungkin ke suami. Mungkin kan dia lihat dulu pipi sama miminya kayak gimana, habis itu pipi sama bundanya gimana, nah itu diambil semua sama dia gitu. Nah mungkin dia serap lagi kan, dia serap lagi, gitu. Disaring lagi sama dia karena Aurel tuh diam-diam anaknya analisa banget. Dia tuh kita kelihatannya kayak dia nggak ngerti gitu, tapi dia tuh menganalisa banget, dia tuh arsi, dia apa-apa dia analisa, nah nanti baru dia terapkan. Dia ramu dulu, baru dia terapkan. Oh ini kayaknya bagus nih aku pakai, oh ini kayaknya enggak gitu tipenya dia. Jadi kadang-kadang kan kita ngerasa kayak Aurel tuh anaknya kayaknya enggak ini deh, enggak gini, enggak, salah. Dia tuh mungkin di dalam hal-hal akademis waktu dia sekolah dia emang enggak terlalu suka ya gitu. Anaknya lebih ke otak yang ke entertain gitu ya, ke nyanyi, ke apa. Tapi anak ini pintar dalam hal dia menganalisa banyak hal dalam hidupnya dia, baru dia terapkan di kehidupannya dia sekarang. Tapi kalau dari Aurel setelah menikah masih sama nggak? Masih suka curhat? Aduh, aku tuh Ruben dikasih, alhamdulillah mungkin karena Allah tahu aku tuh paling berat kalau cobaannya di anak atau di suami gitu ya. Dia cobaan yang lain banyak gitu. Tapi kalau anak sama suami alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget sampai hari ini masih aman gitu. Sempet takut gitu kayak kira-kira karena aku waktu menikah itu kan benar-benar pergi dari rumah. Kayak ya sibuk dengan Mas Anang, Aurel, sama Jiel waktu itu kan langsung ada Aurel Jiel kan. Jadi kayak ke orang tua kadang-kadang ya kan aku merasa bersalah sampai hari ini gitu. Kayak aku ya masih telepon, masih ketemu tapi kan nggak seperti Aurel sekarang. Tiba-tiba ngeliat Aurel yang nikah sama abang, terus tetap kayak nyariin, tetap nelfon, video call lah, tetap abang sama ini mau main ke Cinere, tetap pengen nginep, tetap apa-apa kumpul. Itu tuh suatu anugerah loh buat kita punya anak yang udah nikah tapi mereka masih mau bersandar, bukan mau bersandar, ibaratnya masih mau nyari berkumpul sama keluarga, masih nyariin, masih semua tuh luar biasa banget gitu. Nah ini masih ada Ajiel, Arsya yang aku alhamdulillah mudah-mudahan sama semua lah. Karena mungkin tipe aku sama Mas Anang dari awal, waktu itu Aurel kelas 6, Jiel kelas 5, kita pertama ketemu sampai mereka menikah, sampai sekarang menerapkan bahwa kumpul itu adalah suatu hal yang wajib. Kayak Arsya sunat aja diantar sama mungkin puluhan orang gitu, padahal mungkin orang-orang baik banget sih sunat aja harus, tapi itulah keluarga kita gitu yang apa-apa harus semua ada, semua harus bareng gitu. Nah kalau Jiel nih kan sekarang udah punya pacar ya kan, sering curhat nggak sama Bunda? Ya pastilah dia berantem gitu. Oh iya pasti, bukan berantem tapi lebih ke kan udah 23 tahun. Dia tuh waktu umur 21 tuh udah ngewanti-wanti aku. Karena aku kan tipe yang kayak pulang jam 11 kemana, ngapain, apa-apa kan takut ya namanya sekarang lingkungan. Terus juga banyak yang aneh-aneh. Ini aja pas umur 21 bilang, Bunda, dia dudukin aku berdua. Aku tuh udah 21 tahun. Ya Bunda, aku udah dewasa. Dan Bunda gak perlu takut aku akan macam-macam. Karena aku tuh sayang sama keluarga ini. Aku sayang sama Bunda, sama Pipi, sama Mimi, sama semua aku sayang. Aku gak bakal bikin sesuatu yang mempermalukan kalian. Itu berat loh. Aku gak akan bikin sesuatu yang mempermalukan keluarga. So, aku bilang, Jiel sebelum itu, jangan bikin keluarga, jangan mempermalukan diri kamu sendiri, aku bilang. Jangan mikirin kita, tapi kamu kan kayaknya dia terlalu mikirin keluarga. Mikir diri kamu sendiri juga. Jadi kita deep talk lah saat itu. Jadi dari situ aku lepas sekarang, aku udah mulai, cuma aku dikit-dikit masih kayak nelfon cuma untuk Jiel mau nanya ini, padahal dia tahu, cuma pengen tahu dia di mana, tapi aku nanya bukan Jiel di mana, udah nggak gitu. Jiel itu kemarin kamu taruh di mana ya, pengen tahu latarnya tuh apa. Kata orang Bunda aja Jiel diginiin bebas, aku dulu sampai sebelum kawin foto di mana apa-apa masih dijagain apa ya, beda anak cewek. Aku bilang ini anak cowok kan nggak boleh cemen. Aku bilang alah beda banget gini-gini, Aurel yang marah-marah, gak boleh gitu, perlakukan yang sama katanya. Ya tapi alhamdulillah dengan Jiel ngomong gitu kan, akhirnya bapaknya udahlah yang
anak ini aman lah gini-gini, kalaupun mau bandel biarin lah remaja, ini bapaknya gitu coba. Aduh Mas Anang tuh beda, rasa khawatirnya beda. Beda khawatirnya menurut Mas Anang, laki-laki harus bandel gitu. Ya itu sebenarnya dari prinsip ya, kan setiap orang tua sebenarnya kita tuh bukan melarang yang terlalu gimana gitu, tapi takut ya, apalagi sekarang ini bullying. Itu, agak ada khawatir. Itu Ruben, itu kan takutnya bukan hanya anak kita yang jadi korban, tapi anak kita yang jadi misalnya gituin orang, kan itu aku aja. Maksudnya kadang-kadang kan orang pasti nyalain keluarga, pasti nyalain ini orang tuanya gimana sih gitu. Tapi kadang-kadang kita jadi orang tua udah memperlakukan mereka dengan sedemikian, nggak mungkin kita ngajarin anak kita kamu harus gini jelek kan. Tapi kan balik lagi kalau udah gede ada lingkungan lain. Ya kan kadang-kadang kita juga nggak bisa mengatur sampai sejauh itu kan. Kita hanya bisa berdoa. Aku hanya bisa doa, ya Allah jaga anak-anak aku dan semoga anak-anakku bisa memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ya hanya itu doang. Iya, mau gimana lagi? Jadi ada khawatir kan, anak-anak kan pasti gini, duh gimana ya di lingkungan sekolah ya, kadang-kadang tuh kita kan kalau nggak ikut-ikutan dimusuhin. Iya. Aku dulu gitu kan, kalau misalnya kita nggak ikut, aku tuh kan korban bullying banget waktu sekolah. Kalau misalnya kita nggak ikut, kita nggak keren. Wah nggak dibilang cemen, apa kan mungkin. Lu cantik aja lu dibully ya? Oh ya kalau cantik mau udah pasti dibully ya? Dulu aku jelek. Nggak mungkin. Kasarnya tapi nggak mungkin istilahnya. Bukan jelek sih, maksudnya segini kan SMP kan. Terus aku tuh aku dibully sampai pindah sekolah 3 kali. Ya aku tuh ngerasain banget. Oh mereka kalau lebih ke fisik ya gitu? Enggak sih. Dulu tuh aku dari anak yang berada, terus aku jatuh susah, terus aku berbohong bahwa enggak, aku tuh masih ada. Oh, aku tadi diantar masih naik mobil kok, terus aku udah naik motor apa. Jadi aku banyak bohong. Nah itu mereka, lo kan udah miskin sekarang gini-gini. Ya akunya bohong sih. Cuma kan aku bohong karena aku malu dulu. Terus aku merasa, ini si gendut nih, si buntelan tukang bohong nih udah jatuh miskin tuh, bapaknya kan begini ya, udah ke mental aku tuh di. Dondernya ya. Akhirnya jadi ada rasa khawatir tentang anak, nanti gimana ya gitu. Pernah nggak nanya sama anak-anak, kamu di sekolah gimana? Ada yang jahilin nggak gitu? Pernah? Alhamdulillah kalau Aurel Jil udah lewat ya masa gitunya, tinggal Arsya. Itu alhamdulillah aku menempatkan mereka di sekolah yang aku percaya banget dengan gurunya, aku percaya banget dengan sekolahnya, dan aku percaya dengan temennya, karena aku tuh ngawasin. Even though mereka masih kecil-kecil, aku ngawasin dia bermain dengan siapa, dia playdate-nya dengan siapa, aku bergaul dengan orang tuanya. Aku tuh di sekolah ikut punya grup gitu kan, ada juga aku ikut di dalam kumpul-kumpul, aku ikut semuanya, ikut andil. Jadi aku pengen tahu anakku tuh selalu aku pantau. Ya karena aku setakut itu untuk mereka bisa, kan namanya kadang-kadang ya pergaulan atau apa. Jadi aku terus, dan alhamdulillah sekolahnya bener-bener sekolah yang aku bisa bilang aman ya, masih aman insya Allah, mudah-mudahan. Tapi rasa khawatir mah tetap lah ya. Pasti. Rasa khawatir apalagi kita ngeliat pemberitaan tuh agak. Kalau untuk seorang Ashanti, pelaku pembuli itu harusnya bagaimana? Tergantung tahap bulinya sampai mana ya. Kalau bulinya kadang-kadang kan ada verbal dan non verbal, ada yang fisik dan mungkin ucapan. Jangan dipikir ucapan itu tidak bisa berbekas ya. Kayak aku Ruben, kalau aku dulu tidak bener-bener menata atau aku bener-bener ada yang menyelamatkan, mungkin aku udah hancur banget saat itu, karena aku udah berpikiran mau bunuh diri, udah berpikiran iyalah udah keluargaku hancur, di sekolah juga hancur. Perkataan mereka mungkin bukan fisik, tapi perkataan mereka lebih menyakitkan dari fisik, dan aku nggak tahu waktu itu aku bisa jadi apa, dan banyak temanku yang mengalami hal yang sama. Jadi apalagi kalau udah fisik ya, kalau udah fisik menurut aku ya kadang-kadang memang kan kita pikir masih anak-anak nggak boleh. Anak-anak harus ditindak gitu, mau fisik maupun tidak fisik, semua itu harus ditindak. Mungkin kalau non fisik ya dapat sanksi di sekolah atau apa, kalau fisik ya udah pasti urusannya dengan pihak yang berwajib ya gitu. Karena kalau jadi pembiara, dan sekarang bullyingnya udah parah loh, kasar dan menyakitkan dan bisa menimbulkan bahkan kematian gitu kan. Itu udah nggak bisa ditolerir menurut aku. Tapi ya tergantung, balik lagi kan itu diserahkan kepada orang tua masing-masing ya gitu. Kita juga, kalau aku merasa bahwa ini harus ditindak lebih dalam, karena udah terlalu, di Indonesia udah terlalu parah. Kalau aku ditanya bingung jawabannya. Kita mau nggak percaya ke anak, dampak buat dia nggak bagus. Kita mau losin, hasilnya begitu. Tapi kalau udah kejadian, siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau ini? Jadi ya udah pasti. Dalam hal ini yang pasti pembulian untuk terhadap anak menurutku yang paling terpukul dan yang paling terdampak itu adalah orang tuanya. Orang tua. Karena gini ya, kalau fisik tadi kenapa aku bilang balik lagi
tergantung ya mungkin harus lebih ditindak, karena balik lagi kalau fisiknya sudah sampai menghancurkan atau mengancam nyawa seseorang itu kan udah nggak benar ya balik lagi kalau aku ditanya misalnya anakku yang amit-amit misalnya menjadi pelaku gitu ya, aku pasti sakit hancur banget lah. Tapi ya kan ada orang tua lain yang lebih hancur juga gitu ya. Sekarang aku hanya bisa wanti-wanti anak-anak untuk yang lebih ditakutkan ya itu tadi, mereka cuma ikut-ikutan. Nah itu yang kasihan, terus dibilang kamu nggak asik, kamu nggak gaul, cemen. Jadi mereka dibully juga oleh teman-temannya kalau nggak ikut-ikut. Nah ini yang harus misalnya ke pihak yang berwajib itu harus dirinci lebih dalam. Anak-anak ini siapa yang benar-benar pencetusnya, nah itu yang harus kena. Tapi yang cuma ngikut-ngikut mungkin itu harus lebih ditelaah lagi ya, karena kan kasihan juga mereka kalau nggak ikut, mereka juga dibully sama teman-temannya. Nah ini yang caranya gimana yang mungkin lebih mengerti pihak yang berwenang dan sekolah, pastinya sekolah. Iya, sekolah harus ikut andil banget untuk hal itu. Betul. Tapi sekarang ini Ashanty ya terlihat layaknya ibu, tapi dia udah jadi grandma loh. Ya udah jadi grandma. Panggilannya apa? Genda. Ya. Gimana sih tiba-tiba sekarang jadi grandma gitu? Aduh, aku tuh kadang-kadang masih nggak nyangka bisa punya perasaan kayak gini ke cucu ya. Karena dulu aku pikir, gimana sih rasanya jadi nenek, kok katanya kalau ke cucu beda sama ke anak. Tapi bener loh, ke anak tuh dulu aku awalnya sampai bilang, kalau sama anak aja dulu aku Arsya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kalau Amina udah minta apa, udah kasih aja Kak. Aja gitu, kayak lebih kayak gitu. Jadi bertentangan, kemarin dia juga cerita. Jadi bertentangan sama, tapi kayak kalau lihat muka dia nggak tega. Apalagi sekarang lihat Azura juga, ya Allah itu kayak aku mikir kayak gini ya Tuhan ngasih aku kesempatan, karena walaupun mungkin ya Jill sama Aurel adalah anak sambung gitu ya, tapi cinta aku sama mereka tuh benar-benar tidak ada berbeda dari Arsya. Dan aku merasakan hal itu ke Amina dan Azura. Jadi Allah tuh aku kadang-kadang mikir mungkin nggak ya aku punya kesempatan lihat Arsy punya anak atau Arsya punya anak. Tapi alhamdulillah aku bisa ngelihat Aurel Jill punya anak dan punya cucu gitu yang kadang-kadang gini rasanya punya cucu. Aduh indah banget. Bener-bener kayak sayangnya tuh tak terbatas gitu kali ya, dan berbeda sama ke anak. Kalau Aurel ngomong katanya, kalau sama Amina udah pernah katanya tidur bareng katanya. Ini tinggal nunggu sama yang Azura. Dia kemarin cerita semuanya. Masa? Iya, dia cerita bagaimana dia bangganya punya bunda, punya Mimi gitu. Jadi dia banyak dicintai dan sampai akan pergi ke Tanah Suci ya? Iya. Ke Tanah Suci, dia cerita semuanya. Bagaimana dia suka memang bersyukur punya suami yang sukanya jalan sama keluarga besar gitu ya. Iya, kalau aku bilang ini adalah salah satu yang mungkin orang lihat wah ini, tapi Ashanty tadi bilang ya di mana ya itu yang lo lihat, di belakangnya juga kita juga punya gerasak-gerusuknya juga. Punya lah. Ya itu namanya kita manusia, bener. Iya kan? Bener. Kecuali kalau kita tidur di atas awan, jalan di atas awan kayak indah. Itu kayak indah semuanya gitu. Satu hal, kalau seandainya nih ya, Mas Anang mau pergi, tiba-tiba cucu minta pergi. Menurut Ashanty, Mas Anang akan pergi sama cucunya atau dia akan pergi ke tempat teman-temannya? Cucu lah. Mas Anang sampai segitunya sama cucu? Iya, Mas Anang juga sama cucu. Cuma memang Mas Anang tuh tipe yang kalau aku kan lebih kayak pengen ketemu sering. Kalau Mas Anang tuh kadang-kadang ya kalau ada kerjaan ya udah entar gitu. Kalau kita kan kadang, Kak aku kangen gitu, bisa datang atau video call atau apa. Kalau Mas Anang tipe yang dia tetap selesai kerjaan ya pas ketemu. Tapi kalau udah cucunya yang minta, dia pasti ayo gitu tipenya. Namanya cucu kan. Suka ngomong gak berdua? Kita udah jadi kakek. Iya, kadang-kadang kita kalau lagi berdua, yang kamu ngerasain gak kok kita kalau ngeliat Amina sama Azura beda ya gitu. Iya, aku juga ngerasa gitu katanya. Mas Anang sama aku jadi kayak lebih beda gitu. Semenjak punya cucu ya, ada hal-hal yang aku gak bisa ungkapin tapi kayak gini ya rasanya gitu punya cucu. Gitu, kayak balik kalau nanti mereka bisa ngomong ya, betul. Bisa ngoceh ya. Iya, kayak udah manggil Genda, nggak usah gitu. Amina teriak-teriak Genda aja, aku semua aku tinggal gitu bisa. Ya udah buat kamu gitu loh. Gitu. Itu yang diceritain Arsy ya kemarin ya? Iya, Arsya Jill nggak pernah jealous, cuma Jill pernah kayak, kenapa sih kalau udah Amina Azura tuh langsung gitu, tapi kalau kita tuh bunda kayak lama gitu. Nanti kalau kamu besar, kamu coba dengerin lagu Virgon dulu ya. Jadi kamu akan tahu bagaimana ceritanya ya. Bener. Bun, ini aku ada satu kotak ya. Ini kita mau menuju closing ya. Yes. Ini ada satu kotak yang bisa dibuka. Jadi Bunda bisa, bentar aku cek dulu ya. Oke. Ini
Mungkin bisa diceritakan sama kita apakah ini seru, lucu atau sesuatu yang punya kenangan dari Bunda ya. Coba kita lihat. Nakutin kan aku bilang. Enggak ada apa-apa. Aduh, kalau cerita ini apa ya? Ya mungkin aku tadi bilang sama Ruben bahwa aku tuh mama meninggal belum seperti sekarang gitu. Baik dalam finansial gitu. Memang sama Mas Anang lagi down banget ya gitu. Jadi kayak sempet ngajak mama pergi ke luar negeri gitu, terus kita nginep di hotel yang aku ingat banget di Thailand, banyak tikusnya gitu, bintang 3 atau bintang 3 plus gitu. Terus aku bilang, mah, terus kita naik ekonomi bareng-bareng. Oh, tapi kita udah bahagia lah, itu maksudnya bukan hal yang gimana, tapi kalau ingat sekarang kita bisa lebih dari ini tuh kayak, mah, aku bilang suatu saat aku pasti bisa bawa mama pergi naik bisnis kelas, terus bisa pergi bawa mama ke hotel yang bagus. Terus dulu kalau mau makan lihat dulu kan harganya berapa gitu. Kalau sekarang maksudnya mau makan gitu, atau malas bawain orang makan pergi-pergi gitu. Andai waktu itu mungkin aku punya kesempatan lebih banyak membahagiakan beliau tuh, apa ya, kayak kok aku nggak bisa ngebahagiain mamaku di saat aku sekarang bisa bahagiain orang lain gitu. Tapi aku tahu mamaku orangnya nggak kayak gitu. Jadi makanya aku tuh sekarang mama tuh selalu hanya mintasan kalau suatu saat ada rezeki bikin sesuatu yang aku mungkin belum bisa ngomong sekarang karena takutnya kalau diucapin gak kejadian, tolong bikin itu atas nama mama gitu supaya pahalanya ngalir ke mama. Jadi mudah-mudahan hanya itu yang bisa aku lakuin sekarang dan selalu bilang jaga dan sayangin anak-anak kamu, perjuangin suami kamu, jangan sampai berpisah kayak kita, kayak mama sama papa kamu. Itu aja sih. Ibu yang paling selalu ada ya. Bahkan dulu zaman di saat aku bisa apa aja, hidup luar negeri kecilnya, sampai kita hancur-hancuran susah, mama tuh berusaha segimanapun mungkin supaya aku tuh nggak ngerasain itu, walaupun nggak bisa ya, namanya udah susah. Tapi selalu ngupayain itu, dan aku kan kayak nggak bisa ngebales ya gitu. Tapi ada nggak keinginan mama yang belum terwujud, yang ya pada saat itu sebenarnya bisa tapi masih kita tunda-tunda? Alhamdulillah kan mama udah dinaik hajiin sama kakakku. Waktu itu kakakku yang berlebih ya, alhamdulillah bisa ngebahagiain mama, bisa naik haji apa. Kalau dibilang yang belum, dan alhamdulillah udah lihat cucu terakhirnya Arsya abis lahiran seminggu baru mama meninggal kan, serangan jantung. Kalau dibilang yang belum mama dapet ya ini yang aku pengen terusin sih. Itu mama pengen banget dari dulu bikin itu, walaupun berat banget. Jadi aku pun juga belum tahu aku akan bisa melakukannya atau enggak, tapi mudah-mudahan pelan-pelan aku bisa melakukan apa yang beliau inginkan gitu. Karena mamaku tuh orangnya kalau punya uang tuh derma, aku nggak susah untuk menjadi seperti dia. Dia punya apa aja dia kasih ke orang, dia mendingan dia nggak punya. Kita kan sekarang kayak gitu kesusah ya gitu. Kalau mamaku nggak, akunya yang ditolong sama orang gitu. Kayak aku bilang tadi, ada aja. Aku tuh sesusah apapun tuh ada aja gitu. Mungkin karena mama gitu. Ya doa orang tua walaupun dia nggak ada udah pasti itu akan terus ada di perjalanannya kita gitu ya. Karena mungkin amal yang mereka lakukan nggak hanya mereka, nggak mau untuk mereka, tapi untuk anak-anaknya, ya untuk siapapun yang menyayangi anak-anaknya gitu ya. Aku bilang ya kehidupan yang Ashanti ceritakan tuh nggak semuanya dia ceritakan, tapi kita bisa lihat ternyata up and down-nya Ashanti juga sama kok, sama kayak orang lain gitu. Mungkin yang dilihat sekarang ini kan yang posisi sekarangnya, tapi bagaimana pada saat dia lagi berdarah-darahnya, lagi di mana orang nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau lihat gitu. Tapi dia tidak membalas itu semua. Terlihat bagaimana keramahannya dia bersosialisasi, berteman gitu ya. Terlalu percaya akhirnya dihianati orang. Salah satu orang yang akan lebih sukses lagi sebenarnya. Iya kan? Karena Mas Anang juga semakin bagus sekarang karirnya gitu ya. Itu peran serta dari doa. Ya, doa dari siapapun yang mengasihi. Dan kan walaupun Ashanti mungkin nggak kayak mama, tapi kan ini sudut pandang saya yang nilai ya gitu. Jadi aku nilai kamu termasuk orang yang sangat amat royal gitu. Kan royal itu nggak berarti selalu barber gitu, tapi kan cara kamu memperhatikan sekeliling, bekerja, dan terus
bertanggung jawab, stres. Kita marah-marah karena kerjaan itu kan sebenarnya bukan karena kita jahat, tapi karena kita takut jatuh, takut gagal kan. Betul. Jadi karena kalau kita gagal, udah pasti akan banyak orang yang kena. Betul iya banget. Kan? Jadi ya orang yang bersandar sama kita. Kasihan gitu, dan aku bilang itu termasuk ya sudah amat baik gitu. Jadi aku senang banget bisa ngobrol sama wanita yang bisa menjadi inspirasi banyak orang. Masya Allah. Thank you banget. Pokoknya selalu jadi bunda yang happy, istri yang happy, dan grandma yang happy. Amin. Ya, salam buat Mas Anang. Salam buat Arsy Arsya ya. Terima kasih. Aku nanti abis ini mau collab juga di channelnya Ashanty ya. Iya. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bye.